43. Jadi kan sunat wudu kemarin udah membaca bismillah. Habis itu madmadah. Habis itu istinsyaq. Habis itu membasuh dua telinga. Kemudian sunat memanjangkan basuhan. Maksudnya gimana? Sunat bagi kita membasuh wajah itu lebih daripada kadar yang udah diwajibkan. Kadar yang udah diwajibkan kalau kita tinjau dari horizontal vertikalnya, dari lebarnya, nanti dari ujung apa nih kita bilang? Hati-hati. Apa namanya? Entahlah. Pokoknya dari ujung telinga ke telinga. Kalau dari atas ke bawahnya memanjang itu dari tempat tumbuh rambut sampai tempat bertemu dua tulang dagu. Itu kan yang wajibnya. Jadi sunat bagi kita untuk melebihkan, membasuh daripada kadar yang diwajibkan. Contoh apa? Itu muqaddimah ra'sihi, membasuh bagian kepala. Berarti kalau kita basuh wajah tuh lebihkan sampai kena di kepala. Gitu juga. Sampai kalau kita tinjau dari lebarnya harus mengenai dua telinga. Itu sunat berarti walaupun kita basuh wajah, sunat melebihkan kena kepalanya sama kena dua telinganya. Dan dua lipatan leher. Jadi sampai kita bawa ke leher kita. Berarti nggak sampai wajibnya kan segini. Sunat melebihkan sampai ke leher. Kalau mau dapat sunat, berarti lebihkan dari kadar wajib. Paham? Kemarin nggak boleh leher. Itu sengaja. Pas udah kita basuh dua telinga, kita ambil air pisah, kita sapu leher. Itu yang nggak ada. Tapi ini ketika ini masalahnya sunat melebihkan membasuh daripada kadar yang wajib. Kadar yang wajib di wajah apa? Berarti atas kepala, dua telinga sampai dengan dua leher. Yang kemarin itu nggak boleh, malahan dibilang bid'ah. Yang sengaja kita lakukan air yang lain. Pas udah basuhan telinga, kita ambil air yang lain, kita basuh dua leher. Itu yang nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh, nggak ada dalam ketentuan sunat. Malahan dianggap sebagai bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah melakukan hal seperti itu. Beda ya, beda nih. Yang kemarin itu sengaja. Setelah selesai semua, kan telinga harusnya yang terakhir sebelum kaki kan? Nah, dia ambil satu lagi. Itu yang nggak ada. Tapi di sini sunat menyapu leher. Ini bagian dari wajah maksudnya. Ya, sekalian daripada wajah. Dah, ada pertanyaan? Hah? Gharrah itu lah. Iya, gharrah itu apa maksud dalam gharrah? Membasuh wajah lebih dari kadar biasa. Termasuk di situ apa gharrahnya? Ada dua telinga. Ada di bagian dasar kepala. Juga termasuk di situ dua lipatan leher. Itu namanya gharrah, bagian dari gharrah. Ini lainnya Nggak masuk gharrah. Tempat tumbuh rambut tuh nggak masuk dia, itu bagian wajah. Tempat tumbuh rambut tuh bagian daripada wajah. Itu kan batasan wajib kemarin. Dari tempat tumbuh rambut sampai ke dua tulang dagu. Ini berarti di atas tempat tumbuh rambut, disitulah yang dianggap awal mula daripada kepala. Basuhnya pas disambung ke leher tuh ada habisnya. Enggak, habisnya kita kan kayak kemarin aja di batasan wajib. Pisahkan cerita. Yang wajib semana? Udah kan yang wajib kita? Telinga segini. Kalau lebarnya dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu, itu wajib, udah nggak ada ganggu gugat. Ini yang sunatnya gimana? Berarti kalau ditanya letak niatnya gimana, ya di tempat wajibnya. Kalau masalah sunatnya itu ya udah gitu, untuk menyempurnakan basuhan aja. Dah. Habis itu sunat lagi itolatu tahjilin. Sunat juga memanjangkan basuhan tahjil. Apa masuk dalam tahjil itu? Itu dua tangan.
Ketika membasuh dua tangan, masuk di atasnya dua lengan atas. Kan sampai tangannya sampai dua siku kan? Harusnya sampai segitu kan? Jadi sunat memanjangkan, membasuh dua tangan, masuk di situ yaitu dua lengan di atas siku. Jadi sunat ketika kita wudhu nggak sampai dua siku aja, tapi melebihkan sampai di lengannya. Sunat. Enggak. Habis itu masuk juga ke tahjil tuh apa? Kaki melebihi dua betis. Kalau kaki kan sampai dua mata kaki kan harusnya. Tapi ini kita lebihkan sampai ke betisnya. Itu sunat di situ. Habis itu maksimal basuhan gimana? Wagayatuhu. Maksimal basuhan yaitu meratakan membasuh dua lengan. Dua lengan berarti sampai mana? Bahu. Ya kan? Itu lengan kan? Iya. Oke, kalau betis maksimalnya sampai lutut. Kok sampai Pak? Silakan, tapi yang sunahnya cuma sampai Di musola sana orang angkat sampai sini sudah. ada, terserah, nggak ada larangan. Cuman yang sunahnya disuruh sempurnakan sampai sempurna dua betis, sampai sempurna dua lengan. Kalau udah lebih dari maksimal Nggak ada sunah lagi. Ya, Pak. dituin dari atas dulu kan dia Enggak. Kan air mustakmal apa? Bekasan dari kita basuh wajib. Sunat dari anggota sunat jatuh ke wajib apa dianggap mustakmal? Enggak, karena bukan basuhan wajib. Dah habis itu kenapa ada surah sampai sunat membasuh dua lengan sampai dua betis? Karena ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa kalau dua syekh dalam hadis? Bukhari Bukhari dan Muslim. Berarti Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis yang bunyinya, umat Nabi Muhammad di akhirat nanti akan dikenal dengan apa tandanya? Yaitu bercahaya bekasan wudhunya. Anggota yang kena air wudhu semua bercahaya. Jadi itulah tandanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi kan banyak kan? Ada umat Nabi Adam nanti, ada umat Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Lantas bagaimana mengenal itu umat Nabi Muhammad? Yaitu bercahaya anggota yang terkena air wudhu. Iya, spesial. Paman, jadi siapa saja yang seandainya dia mampu, baik itu mampu fisiknya atau mampu materialnya. Materialnya itu maksudnya ada air lebih untuk memanjangkan membasuh anggota yang diwajibkan tadi, maka falyaf'al, maka harusnya dia melakukannya. Kenapa dibilang famanis tata'ah? Karena ada kondisi kita nggak ada air lebih nanti. Airnya cukup untuk basuhan fardu. Maka itu nggak dianjurkan untuk kita membasuh daripada kadar wajib. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak usah tanya. dan bermula demikian tuh kembali ke Demikian yang udah dijelaskan di atas itu kenapa sampai ada pembahasan seperti itu? Karena berpijak kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa isi hadisnya? Ya gini. Nanti umat Nabi Muhammad di hari kiamat nanti akan dikenal oleh umat-umat yang lain dengan bekasan dari basuhan wudhunya. Maka siapa saja yang dianggap mampu, baik mampu fisik maupun mampu material, yaitu air untuk basuhan, maka hendaknya falyaf'al, dia melakukan untuk memanjangkan basuhan daripada kadar fardu. Zada, tapi Imam Muslim ini melebihkan lagi dia isi hadisnya. Enggak, isi hadisnya bukan sampai walyaf'al aja, tapi ada ditambahkan kata-kata watah jilihi. Maksudnya apa? Umat Nabi Muhammad nanti akan dikenal dengan putih wajahnya, putih tangannya, putih kakinya. Itu. Tadi dilebihkan kata watah jilihi, wayadauna ilah sampai sampai segitu. Berarti ada dua riwayat hadis. Hadis yang pertama sampai falyaf'al, kemudian ada riwayat lain yang ditambahkan. Isinya sama aja. Berarti umat Nabi Muhammad nanti kalau di atas lebih umum pembahasannya, berarti semua anggota wudhu bercahaya. Tapi kalau di bawah berarti disebutkan
spesifikasinya apa, anggota-anggota yang bercahaya nanti apa aja. Berarti termasuk di situ wajah, 2 tangan, 2 kaki, sama apa lagi? Udah itu aja. Kalau yang hadis bawahnya. Habis itu wayah sulu. Jadi ada pertanyaan. Jadi ustazah untuk dapat pahala sunat tuh harusnya gimana? Ketentuannya sampai batasan apa? Jadi jawabannya gini. Untuk dapat pahala sunat itu bisa dengan membasuh sekurang-kurang daripada lebih kadar wajib. Kadar wajib tangan sampai 2 siku kan? Kita lebihkan sedikit aja di atas siku. Itu udah termasuk dapat pahala sunat. Kita bilanglah sikunya segini. Segini ya, sikunya segini. Atau sikunya segini nih. Di garis pertama nih. Untuk dapat pahala sunat, sedikit aja lebih dari garis ini udah dianggap dapat pahala sunat. Jadi melebihi daripada kadar wajib sedikit aja udah dapat pahala sunat membasuh anggota tangan ataupun kaki tadi. Namun ada yang lebih sempurna. Sempurnanya gimana? Mana? Wa kamaluhu. Sempurnanya gimana? Dengan meratakan mamara. Apa mamara? Barang yang telah lalu. Kakinya, tangannya, wajahnya itu disempurnakan. Jadi kalau sapu wajah kena 2 telinga, kena kepala, kena 2 kena leher. Ya, 1 leher. Habis itu kalau tangan berarti kena sampai 2 lengannya ini full. Kaki sampai kena 2 betis. Itu sempurnanya. Wan. Yang dari wafamannya statoa. Ya, siapa aja yang sanggup. Maka siapa saja yang sanggup untuk melebihkan membasuh dari kadar yang udah dibahas, maka falyafal, maka hendak dilakukan. Kalau nggak sanggup, ya jangan. Sanggup itu kayak saya bilang, baik fisiknya, berarti dia tahan air anggota tubuhnya, ataupun dari materialnya, yaitu air. Wan. Nggak ada sunat di dia.